Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Reni Nuraini akan membahas mengenai gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa ini terdiri dari gangguan secara biologis. Yang pertama, gangguan akibat ketidaksempurnaan organ, dan yang kedua, gangguan pada mekanisme bicara. Baik teman-teman, yang pertama kita bahas mengenai gangguan akibat ketidaksempurnaan organ. Contohnya pada anak tunarungu. Mengapa demikian? Karena anak tunarungu ini mereka cenderung menggunakan atau berbahasanya itu menggunakan bahasa isyarat dengan tangan. Karena mereka tidak bisa berbicara dengan normal pada umumnya. Hal tersebut disebabkan karena ketidaksempurnaan organ mereka. Nah, contoh bahasa isyarat untuk anak tunarungu seperti ini ya. Mereka menggunakan tangan untuk media berbicaranya, seperti itu. Contoh pengaplikasiannya kita bisa lihat seperti pada tayangan televisi sekarang sudah ada ya bahasa isyarat untuk seseorang atau orang tunarungu yang tidak bisa. Yang kedua, gangguan mekanisme bicara. Ketidaksempurnaan organ bicara menghambat kemampuan seseorang dalam memproduksi ucapan atau perkataan. Hal ini disebut gangguan mekanisme berbicara menurut Hare 2003. Gangguan berbicara ini dapat terjadi akibat kelainan pada paru-paru, pada pita suara, pada lidah, serta pada rongga mulut dan kerongkongan. Maka dari itu, kita yang bisa berbicara dengan normal dan baik harus menjaganya dengan baik agar kita bisa berbicara dengan normal, sejatinya seperti itu. Yang selanjutnya, gangguan berbahasa kognitif. Gangguan kognitif tersebut dapat berupa demensia. Istilah demensia ini mencakup diagnosa yang luas sebagai sindrom dari kemunduran intelektualitas akibat perubahan jaringan sel di otak, seperti agnosia, afraksia, amnesia, perubahan perilaku, dan kemunduran dalam segala macam fungsi intelektual. Semua gangguan ini menyebabkan kurangnya berpikir, sehingga apersepsi verbal diwarnai dengan kesukaran menemukan kata-kata yang tepat. Seperti itu. Gangguan kognitif yang kedua yaitu Huntington's disease atau disingkat dengan HD, merupakan kelainan genetik neurogeneratif progresif yang mengakibatkan kemunduran motorik, kognitif, dan kejiwaannya. Sebelum kelainan genetik ini menjalar, yang pertama yaitu mengindikasikan beberapa atau terjadi indikasi beberapa sindrom. Yang pertama, perubahan perilaku, geraknya tidak normal, menggerakkan kepala seperti itu tidak normal, pikun, hilang memori, tidak bisa mengambil keputusan seperti itu. Gejala lainnya yaitu disertai dengan stres, cemas, tegang, sulit menelan, gangguan berbahasa. Gejala pada anak yaitu kaku, gerakan pelan. Yang ketiga ada skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan berbahasa akibat gangguan berpikir. Penyandang skizofrenia kronis disebut dengan skizofrenik, yang dapat melafalkan word salad dengan lancar dan volume cukup ataupun lemah sekali. Word salad merupakan sebuah praktik merangkai kata-kata yang tidak memiliki hubungan jelas satu sama lainnya, jadi sulit untuk dipahami oleh kita, seperti itu. Yang keempat ada depresif. Orang yang tertekan jiwanya tampak dari gaya bahasa dan makna curah verbalnya. Volume curah verbalnya lemah lembut dan kelancarannya terputus-putus dalam interval yang cukup panjang. Jadi, gangguan berbahasa di sini tidak
tidak selalu dengan gangguan alat vital suara, tetapi orang depresif juga bisa mempengaruhi gangguan berbahasa atau kelancaran berbahasa kita. Seperti itu. Selain itu, gangguan berbahasa ada juga secara psikogenik. Yang pertama, berbicara manja. Berbicara ini bisa disebut dengan berbicara alay atau lebay ya, seperti itu. Contohnya seperti sakit sekali cucah cembuhnya. Nah, itu kan berbicaranya sedikit manja ya. Yang kedua, berbicara kemayu. Menurut HR 2003, kemayu mengacu pada perangai kewanitaan yang berlebihan yang dalam hal ini ditunjukkan oleh seorang pria. Jadi bisa dicontohkan pada seperti apa ya, banci seperti itu, berbicaranya kan seperti kewanitaan, sedangkan sosok dirinya itu adalah seorang pria, seperti itu. Selanjutnya ada berbicara gagap. Gagap itu berbicaranya tersendat-sendat, mendadak berhenti lalu mengulang lagi suku kata pertama kata berikutnya. Namun hal yang dianggap berperan pada faktor ini yaitu stres, pendidikan anak keras dan ketat, serta tidak mengizinkan anak berargumentasi atau membantah. Selain itu juga adanya kerusakan pada belahan otak, bisa juga seperti itu, atau faktor neurotik familial. Berbicara gagap ini bisa kita lihat ya, contohnya pada di TV-TV sering seperti Ajis Gagap, sedangkan dia itu kan tidak gagap, tapi berbicaranya itu yang gagap. Nah, contohnya seperti itu, padahal aslinya dia itu tidak seperti itu, berbicaranya normal saja. Bisa kalian cari lagi lah contoh-contohnya itu seperti apa berbicara gagap. Yang keempat ada berbicara latah. Perilaku membeo atau menirukan ucapan orang lain ini merupakan sindrom yang terdiri atas corak verbal repetitif yang bersifat jorok dan gangguan lokomotorik yang dapat dipancing. Berbicara latah ini misalnya orang yang pertama itu membicarakan ayam. Nah, orang yang kedua ini juga berbicara ayam seperti itu. Bisa juga seperti itu. Yang ketiga ada aleksia afasia. Aleksia afasia ini merupakan gangguan pada kemampuan membaca dan menulis yang terkendala, sehingga ketika berbicara sering keliru dan tidak dapat dipahami orang lain. Biasanya disertai dengan gangguan sensori dan kelumpuhan di sisi kanan. Berbeda halnya dari aleksia agravial dan aleksia murni, penderita aleksia afasia tidak mengalami penyimpitan lapang pandang kanan, namun pada gerak bola matanya sedikit tidak beraturan. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih.